Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ja'alna minal ladzina shamu ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna minal ladzina qamu ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna minal ladzina qamu lailatal qadri imanan wa ihtisaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma ja'al hadha Ramadan syahidan lana wala alaina. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamuhu minna mutaqabbalan. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-19 bulan Ramadan 1446 Hijriyah. Semoga Allah Jalla Jalaluhu selalu memberikan petunjuknya dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita selalu bersemangat untuk beramal, beribadah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, dan selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wabil khususnya hitungan satu hari lagi, jika sekiranya Allah Jalla Jalaluhu masih memperkenankan untuk kita umur panjang di dalam ketaatan kepadanya, kita akan berjumpa dengan 10 hari yang terakhir Ramadan, yang dimana di 10 hari yang terakhir Ramadan ini Allah Jalla Jalaluhu berjanji kepada kita semua, ada satu malam, jika kita beramal pada malam itu, terhitung nilai pahalanya sama seperti beramal selama 1000 bulan atau 83 tahun umur manusia. Malam itu diistilahkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan istilah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam yang mulia itu lebih mulia, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya, apa yang ada pada surah Al-Qadar ayat yang ketiga tersebut menjelaskan kepada kita, jika kita beramal, beribadah dengan penuh ikhlas, penuh iman, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala, dan tentunya sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka insya Allah, biiznillah, kita akan berjumpa dengan Lailatul Qadar tersebut. Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Ya Allah, sampaikan dan jumpakanlah kami untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Kata Lailatul Qadar itu terdiri dari dua suku kata, Lailatun dan Qadrun. Lailatun itu artinya satu malam. Dipastikan bahwasannya Lailatul Qadar itu cuma terjadi satu malam, dari maghrib sampai subuh. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam surah Qadar, Al-Qadar, ayat 4 sampai ayat 5, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam.
salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam itu Allah Jalla Jalaluh memerintahkan para malaikatnya, termasuk malaikat Jibril alaihissalam, untuk turun ke muka bumi ini. Dan turunnya mereka, para malaikat tadi, dari maghrib sampai subuh, sampai terbitnya fajar as-sadiq, bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan sebagai tanda bahwasannya waktu salat subuh telah hadir. Di sini ada satu ilmu yang bisa kita dapatkan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita sangat paham, sangat mengerti, Lailatul Qadar itu cuma terjadi satu malam saja, dari maghrib sampai subuh. Artinya kalau kita mengerjakan qobliyah maghrib, kemudian sholat maghrib dan ba'diyah maghrib dengan penuh ikhlas dan sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi, dapat nggak Lailatul Qadar itu? Dapat. Qobliyah Isya, sholat Isya, ba'diyah Isya. Kita melakukan amal yang menjadi rutinitas kita di setiap hari dan di setiap malam. Dapat nggak Lailatul Qadar itu? Dapat. Meskipun kita katakan nanti ada amalan-amalan utama, amalan-amalan istimewa yang memang dianjurkan. Salah satunya Qiyamul Lail. Tapi kalau kita ditanya ketika Lailatul Qadar itu memang terjadinya satu malam, dari maghrib misalnya sampai subuh, artinya amalan-amalan dari maghrib tersebut termasuk membukakan orang berpuasa. Dapat nggak Lailatul Qadar itu? Seperti itu. Yang jelas Lailatul Qadar cuma terjadinya apa? Satu malam. Dari maghrib sampai ya subuh kita katakan. Seperti itu. Sedangkan arti Al-Qadar itu memiliki tiga makna, tiga arti. Arti yang pertama, Al-Qadar itu asyaraf. Syaraf itu artinya mulia. Mulia itu, kenapa dikatakan itu malam mulia? Dikarenakan pada saat kita beramal pada malam itu, nilai pahala yang kita dapatkan sama seperti kita beramal selama 1000 bulan atau 83 tahun umur manusia. Ibu-ibu, kita ini kan umurnya sangat pendek sekali. Rasulullah itu mengatakan loh Bu, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun saja. Artinya ibu-ibu yang sudah masuk umur 60 tahun itu sudah warning loh Bu. Ya, artinya bisa jadi dapat undangan Allah Jalla wa'ala di hari ini, atau besok, atau lusa, pekan depan, bulan ini, bulan depan, ya kita katakan seperti itu. Dan sangat sedikit yang melewati umur 70 tahun tersebut. Ada kita katakan, tapi jumlahnya sedikit. Ibu-ibu di Majelis Taklim Babur Rahmah ini, Majelis Taklim yang sangat kita cintai ini, saya tidak yakin ada di antara ibu yang lewat 70 tahun. 60 tahun, oke, banyak. Seperti itu. Naam. Tapi yang lewat 70 tahun saya rasa tidak ada. Bukan begitu Ibu? Naam. Tidak ada. Seperti itu. Nah, meskipun umur kita ini ya pendek-pendek ya, terbilang pendek, tapi dalam sudut pandang beramal, beribadah, kita lebih hebat loh ketimbang umat terdahulu. Umat terdahulu itu Ibu, ya Allah, panjang-panjang, enggak puluhan, ratusan umurnya. Bahkan di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu umurnya apa? Ribuan. Tapi sekali lagi, dalam sudut pandang beramal, untuk ya hitungan-hitungan pahala kita katakan, itu umat Nabi Muhammad SAW lebih banyak dapat pahalanya ketika beramal ketimbang umat terdahulu. Karena khusus umat ini, Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah yang sangat luar biasa, yaitu Lailatul Qadar. Beramalnya kita pada malam itu terhitung nilainya itu sama seperti beramal selama 1000 bulan atau 83 tahun umur manusia. Maka oleh sebab itu, jika sekiranya takdirnya kita dipanjangkan umur
berjumpa dengan Lailatul Qadar atau 10 hari yang terakhir Ramadan ini, maka tingkatkan amal ibadah kita, tingkatkan ketaatan kita, berusaha semaksimal mungkin untuk selalu berbuat baik, untuk beribadah, jangan sia-siakan. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Tahun depan kita masih berjumpa enggak dengan Ramadan, khususnya dengan Lailatul Qadar ini. Nah, itu arti yang pertama. Arti Al-Qadar yang pertama apa, ibu-ibu? Mulia. Artinya Lailatul Qadar malam yang mulia. Kemuliaannya itu tidak lain jika kita beramal pada malam itu, nilai pahalanya sama seperti kita beramal selama 1000 bulan atau 83 tahun umur manusia. Wallahu a'lam. Al-Qadar yang kedua artinya adalah takdir. Subhanallah. Kalau kita berbicara tentang masalah takdir, secara umum ya, itu terbagi menjadi dua. Ada takdir al-am, takdir yang sifatnya umum, yang dimana Allah Jalla wa'ala menakdirkan untuk seluruh makhluknya pada saat Allah Jalla wa'ala menciptakan makhluk yang pertama. Makhluk yang pertama siapa, Bu? Itu manusia pertama. Makhluk yang pertama itu al-qalam, pena. Kemudian Allah memerintahkan pena atau qalam untuk menulis kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Yaitu menulis takdirnya seluruh makhluk ini. Itu yang disebut dengan takdir al-azali. Ya, takdir al-azali. Dan itu tertulis di mana? Di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, ada takdir yang khusus buat manusia. Yang kedua, itu terbagi menjadi 3. Ada takdir al-mithaqi atau takdir al-umri. Pada saat kita berumur 120 hari atau 4 bulan setelah Allah Jalla wa'ala meniupkan ruh atas kita, disitulah ditulis takdir kita, ya kan, tentang rizki kita, tentang ajal kita, berapa tahun hidup di muka bumi ini, kemudian sa'idun am syaqiyun, apakah dia berbahagia atau celaka. Itu disebutnya takdir apa? Al-mithaqi atau takdir al-umri. Ada takdir khusus yang kedua bagi manusia, namanya takdir al-hawli atau takdir as-sanawi atau takdir al-ami. Nah, ya, artinya takdir yang sifatnya tersebut kita katakan ditulisnya untuk takdir tahunan. Untuk takdir apa? Tahunan. Disebutnya yang paling ma'ruf itu takdir al-hawli atau takdir as-sanawi. Takdir as-sanawi. Kapan terjadinya itu? Itu pada saat terjadinya Lailatul Qadar. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan dalam surah Ad-Dukhan ayat 4-5. Ayat 4 sampai ayat 5 yang dimana Allah Jalla wa'ala berfirman, fiha yubraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Pada malam itu Allah Jalla wa'ala memutuskan setiap perkara secara bijaksana. Perkara yang telah ditetapkan dari sisi Allah Jalla Jalaluh. Maksudnya apa ini? Takdir as-sanawi, takdir al-hawli, takdir yang sifatnya tahunan. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, salah satu amalan yang sangat luar biasa untuk kita lakukan di 10 hari yang terakhir ini, ya, karena kita terlepas ya, kita paham tanda Lailatul Qadar ataukah tidak paham alamatnya, kita katakan yang penting kita beramal saja. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak doa. Memperbanyak ya doa, khususnya istighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Termasuk juga apa? Meminta keselamatan.
Makanya ada dua doa yang sangat dianjurkan untuk kita baca di 10 malam terakhir Ramadan ini. Apalagi kalau kita yakin ini malam Lailatul Qadar. Bacalah dua doa ini. Masih ingat enggak, Ibu? Doanya apa? Ketika Ibunda Aisyah itu bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, in alimtu anna hadhihi lailah Lailatul Qadar, wa ma aqulu fiha?" Jika sekiranya aku tahu ini malam Lailatul Qadar, doa apa yang paling pantas untuk aku baca? Maka Rasulullah SAW, quli, bacalah doa berikut ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya engkau maha pemaaf dan menyukai orang yang suka meminta maaf, suka meminta ampun. Maka oleh sebab itu, berhubung engkau ya Allah menyukai orang yang suka meminta maaf dan meminta ampun, maka maafkanlah segala khilafku, ampunilah segala dosaku. Subhanallah. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, termasuk yang disebutkan juga doa yang sangat dianjurkan adalah doa berikut ini. Selain meminta ampunan, minta keselamatan dunia dan akhirat, agar nasib kita setahun ke depan ini baik-baik saja. Jauh dari yang namanya musibah, jauh dari yang namanya malapetaka, jauh dari yang namanya kesalahan-kesalahan. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan buat hati dan pikiran ini. Kita ingin selama setahun tahun ini kita dalam kondisi yang bagus, yang baik. Maka kita baca doa berikut ini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan darimu dan meminta keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, dan takdir yang terakhir itu kan takdir yaumi, takdir daily. Takdir yang sifatnya tahunan, khusus untuk manusia juga. Apa takdir yang sifatnya harian? Takdir yang sifatnya apa? Harian, daily, al-yaumi. Ya, setiap hari kita ditakdirkan oleh Allah Jalla wa Ala, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi sya'an. Ya, setiap hari kita apa? Ditakdirkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka setiap hari itu kan ada zikir pagi, ada zikir petang. Ya, kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala agar setiap hari ini kita baik-baik saja dan kita berlindung kepada Allah Jalla wa Ala dari keburukan dan kejelekan. Pasti ibu-ibu lupa doanya. Zikir pagi belum kan, Bu? Alhamdulillah kalau sudah, berarti ingat mati. Nah, tapi kalau kita pastikan ini, apa tuh doanya di zikir pagi yang berkaitan agar takdir kita hari ini baik, terhindar dari keburukan, musibah, malapetaka. Apa, Bu? Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, setelahnya itu kan, Rabbi inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'da wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'da. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon meminta kepadamu kebaikan-kebaikan yang ada pada hari ini. Dan aku memohon meminta kebaikan-kebaikan yang ada setelah hari ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan dan kejelekan yang ada pada hari ini. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan dan kejelekan yang ada setelah hari ini. Coba Bapak atau Ibu, setiap kali kita baca zikir pagi dan petang itu dihayati. Tahu dihayati? Sebab diresapi, sehingga subhanallah kalau kita menghayati apa yang kita baca berkaitan dengan zikir pagi dan petang, tidak terasa mata ini meneteskan airnya. Subhanallah, hati ini kemudian menjadi takut sehingga dia tersebut fokus kepada Allah Jalla Jalaluh. Sehingga pikiran itu pun menjadi hadir di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Dan subhanallah, itu yang membuat kita
selalu bersemangat untuk membaca zikir di pagi hari ataupun zikir di petang hari. Alhamdulillah kita sekedar baca. Tapi alangkah baiknya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Cobalah kita hayati apa yang kita baca tadi. Betapa banyaknya doa-doa yang kita mohonkan di zikir pagi ataupun di zikir petang. Nah, ala kulli hal kita katakan bahwasannya zikir, takdir manusia itu, zikir, takdir itu secara umum, takdir secara umum terbagi dua. Ada takdir yang sifatnya umum, itu untuk seluruh makhluk. Itu kapan? Penulisan takdirnya pada saat Allah menciptakan makhluk yang pertama yang bernama qalam, dan itu disebutnya takdir apa? Yang ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz, at-takdir al-azali. Nah, sedangkan takdir manusia itu kan terbagi menjadi tiga lagi, yaitu takdir al-misaki atau takdir al-umri. Pada saat kita berumur, ya, kita masih berada dalam perut ibu kita, berumur berapa bulan, Bu? 4 bulan. Berapa hari, Bapak? 120 hari. Itu namanya takdir apa tadi? Al-mitsaqi. Naam, al-mitsaqi. Right, please. Dicatat, Ibu. Naam. Baik. At-takdir al-mitsaqi atau takdir al-umri. Nah, kemudian ada takdir yang tahunan. Kapan terjadinya itu? Ketika Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar itu artinya apa? Malam yang dimana kita ditakdirkan untuk takdir kita setahun ke depan. Istilahnya apa tadi, Pak? Takdir apa namanya? Hauli. Naam. Atau at-takdir as-sanawi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir untuk takdir kita sebagai manusia ini, apa namanya? Takdir al-yaumi. Artinya apa? Takdir daily. Atau takdir apa? Harian. Naam. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Itu arti yang kedua dari al-qadar. Arti yang ketiga al-qadar itu artinya dhayiq. Sempit dan sesak. Sempit lagi sesak. Al-qadar. Kenapa dikatakan Lailatul Qadar itu arti yang ketiga sempit lagi sesak? Karena kita tahu kan pada saat terjadinya Lailatul Qadar, Allah Jalla wa'ala memerintahkan malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh yang ada di muka bumi ini. Ya apa? Malaikat-malaikat ya memerintahkan para malaikat yang termasuk Jibril alaihissalam untuk turun ke muka bumi ini. Dari maghrib sampai subuh. Sampai pemimpinnya malaikat, yaitu Jibril alaihissalam juga diperintahkan untuk turun ya ke muka bumi ini. Silih berganti mereka itu turun ke muka bumi ini. Dan ramai dan banyak yang turun ke muka bumi ini. Nah, saking ramainya dan banyaknya malaikat yang turun pada saat terjadi Lailatul Qadar tersebut, itu seakan-akan ya bumi ini dipenuhi dan disesaki oleh para malaikat Allah Jalla wa'ala. Maka bisa kita artikan Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimana Allah Jalla Jalaluh ya, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dipenuhi dan disesaki oleh para malaikat Allah Jalla wa'ala yang turun ke muka bumi ini. Lailatul Qadar itu malam yang dimana dunia ini, bumi ini dipenuhi dan disesaki oleh para malaikat Allahu Jalla wa'ala. Jelas ya? Jadi Lailatul Qadar arti yang pertama syaraf, malam yang mulia. Kemuliaannya kenapa? Karena kalau kita beramal pada malam itu, hitungan pahalanya sama seperti kita beramal selama 1000 bulan atau 83 tahun umur manusia. Arti yang kedua, Lailatul Qadar, malam yang dimana Allah Jalla wa'ala menakdirkan untuk kita, untuk takdir kita setahun ke depan. Ya. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar artinya malam yang dimana para malaikat ya memenuhi dan menyesaki ya bumi ini. Ya. Dikarenakan pada malam itu Allah memerintahkan para malaikatnya untuk turun ke muka bumi ini.
maka seakan-akan malam itu dipenuhi dan disesaki oleh para malaikat Allahu Jalla wa'ala. Naam. Jelas ibu-ibu? Baik. Kemudian apa amalannya kalau kita sudah dapat 10 hari yang terakhir Ramadan? Subhanallah. Tentunya amalan yang paling bagus itu adalah amalan ya berkaitan dengan kewajiban. Salah satu kewajiban itu adalah melaksanakan ibadah salat wajib. Salat wajib yang kita dapatkan itu ada 3 salat tuh. Salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. Nah, masih dapat itu. Jelas ya? Baik. Jangan sampai bapak-bapak 10 hari yang terakhir ini kelewatan bagi kita untuk salat berjamaah di masjid. Karena itu tambahan pahala lagi buat kita. Sehingga subhanallah berjamaahnya kita Bapak di masjid pada saat di 10 malam yang terakhir ini itu nilainya berbeda. Ya, selain daripada malam-malam 10 hari terakhir. Dalam artian kalau itu terjadi Lailatul Qadar. Bayangkan kita melakukan salat berjamaah maghrib atau salat berjamaah isya ya di masjid pas terjadinya Lailatul Qadar. Tentunya kan nilainya berbeda dibandingkan malam-malam yang tidak terjadi Lailatul Qadar tersebut. Nah, kita kan masalahnya tidak paham. Ini Lailatul Qadar ataukah bukan? Tapi kita paham, sangat mengerti, yakin, seyakin-yakinnya. Lailatul Qadar itu terjadinya kapan? Di 10 hari yang terakhir Ramadan. Itu sudah yakin. Jadi ibu-ibu, kalau sekiranya kita ini beramal ya di 10 hari yang terakhir Ramadan. Yang penting beramal. Apapun amalannya. Ya, di 10 hari terakhir Ramadan. Ibu tidak peduli apakah ini ya ada tanda-tandanya ataukah tidak berkaitan dengan Lailatul Qadar tersebut. Yang ibu fokuskan adalah beramalnya. Ya, apakah ibu bisa memastikan ini malam Lailatul Qadar ataukah tidak? Tapi ibu yakin salah satu malam dari 10 malam terakhir tersebut Lailatul Qadar. Dan ibu memutuskan bahwasannya saya harus beramal di 10 hari yang terakhir Ramadan. Saya harus meningkatkan amal ibadah saya di 10 hari yang terakhir Ramadan. Saya harus ikhlas beramalnya dan harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Menurut ibu, ibu dapat nggak Lailatul Qadar itu, Bu? Dapat. Insya Allah dapat. Kita katakan karena Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Karena Lailatul Qadar itu sering terjadinya kapan? Di 10 hari terakhir Ramadan. Itu pasti sudah. Dipastikan oleh Nabi bahwasanya Lailatul Qadar tersebut tidak mungkin terjadinya di malam pertama Ramadan sampai malam 20. Nggak mungkin. Tapi Lailatul Qadar itu terjadinya di 10 malam terakhir Ramadan. Jadi bapak atau ibu kalau kita beramal di 10 malam yang terakhir Ramadan dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi, dapat nggak itu Lailatul Qadar? Dapat banget. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2020 dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1169. Tapi malam ganjilnya itu lebih ditingkatkan lagi beribadahnya. Karena memang kebiasaannya ya dari 10 hari yang terakhir Ramadan itu malam ganjilnya. Malam 21, malam 23, 25, 27 dan 29. Kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2017 dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan dikuatkan ya di dalam hadis yang lainnya, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Artinya lebih memfokuskan lagi beramalnya, lebih menguatkan lagi ketaatannya di malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir Ramadan. Nah, lebih fokus lagi beramalnya itu di 7 hari yang terakhir Ramadan.
berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisu ma fil ashril awakhir." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir Ramadan dengan beramal, dengan beribadah. Itu sebagai teknis dan cara kita untuk mencari Lailatul Qadar. Mencarinya bukan mencari kita keluar rumah, enggak. Kita mencarinya itu dengan rajin beramal, rajin beribadah di 10 hari terakhir Ramadan. Fa in dha'afa ahadukum aw ajaza fala yuqlabanna 'ala sab'il bawaqi. Jika salah seorang dari kalian merasa lemah secara fisik ya untuk beramal beribadah atau merasa tidak mampu untuk beramal dan beribadah, jangan sampai terlepaskan 7 hari yang terakhir Ramadan. Jadi ini khusus lagi kan, 7 hari yang terakhir Ramadan. Dan dikatakan ya di dalam hadis yang lain ya, hadis dari Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ada sebagian sahabat itu bermimpi Lailatul Qadar itu terjadinya di 7 hari yang terakhir Ramadan. Ya, disebutkan ara ru'yakum qad tawata'at. Aku berpendapat ya, mimpi kalian itu telah terjadi. Faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir. Barang siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka carilah di 7 hari yang terakhir Ramadan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Nah, telah disebutkan dan dijelaskan oleh As-Sunnah As-Sahihah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pemberitahuan ini ada karena ada perdebatan dari kalangan para sahabat. Disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW keluar pada malam Lailatul Qadar, artinya dari rumah beliau untuk datang ke masjid ya, di malam Lailatul Qadar. Ada 2 orang sahabat yang sedang berdebat, berjidal. Debat yang sifatnya ilmiah, yang sifatnya ada ilmunya di dalamnya, seperti itu, sangat ilmiah sekali. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, aku menemui kalian ini, aku menjumpai kalian ini untuk menginfokan, menghabarkan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar. Tapi ada 2 orang yang berdebat hingga tidak bisa lagi diketahui kapannya. Mungkin ini lebih baik bagi kalian. Carilah di malam 25, 27, dan 29. Nah, ini penghususan lagi. 5 hari yang terakhir sebelum apa? Sebelum Idul Fitri. Ya. Artinya 5 hari yang terakhir ya sebelum Idul Fitri. Jadi 7 hari yang terakhir Ramadan atau 5 hari yang terakhir Ramadan. Hadis ini juga sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Naam. Nah, telah banyak juga hadis yang mengisyaratkan bahwa malam Lailatul Qadar itu pada ya 10 hari terakhir Ramadan, yang lainnya menegaskan di malam-malam ganjil. Kemudian hadis yang pertama sifatnya umum, sedangkan hadis yang kedua adalah khusus. Maka riwayat yang khusus lebih diutamakan daripada yang umum. Dan telah banyak hadis yang lebih menerangkan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di 7 hari yang terakhir Ramadan. Tetapi ini dibatasi kalau tidak mampu. Kalau kita ini lemah secara fisik untuk beramal dan beribadah. Tidak ada masalah kalau itu memang terjadi kepada kita. Tapi ya jangan sampai ditinggalkan 10 hari yang terakhir Ramadan untuk beramal dan beribadah. Lebih fokus lagi kita katakan di 5 hari yang terakhir Ramadan. Lebih fokus lagi di 3 hari yang terakhir Ramadan. Terutama di malam 27 Ramadan. Jika seorang muslim betul-betul berusaha untuk hunting ya, untuk berburu Lailatul Qadar, carilah pada malam ganjil 10 hari yang terakhir, malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Kalau lemah secara fisik dan tidak mampu untuk ya beramal beribadah sekuat-kuatnya, maka beramalah sesuai kemampuan. Tapi tetap kita berusaha mencarinya di 7 hari yang terakhir Ramadan. Kemudian berusaha lagi di 5 hari yang terakhir
Ramadan. Nah, seperti itu. Dan lebih serius lagi kita beramalnya di malam 27 dan 29. Jelas Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Jadi intinya sih satu ya. Sudahlah, kita jangan main hitung-hitungan lah ya. Kita berusaha saja beramal di 10 hari yang terakhir Ramadan. Kita tidak pedulilah apakah ini malam ganjil ataukah malam genap. Yang penting kita apa? Beramal. Cuma boleh dong Ustaz tahu tanda-tandanya? Sangat boleh. Makanya itu tugas Ustaz untuk menjelaskan itu. Subhanallah. Tandanya bagaimana Lailatul Qadar tersebut? Nah, malam harinya ya. Tandanya dulu malam harinya kita lihat. Disebutkan di dalam hadis yang sahih berkaitan dengan tanda Lailatul Qadar. Ya. Dikatakan di sini di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri lailatun samhatun taliqatun la harah wala baridah. Lailatul Qadar itu keadaan fisik malamnya ya, itu malam yang dinamis. Taliqatun, udaranya sejuk banget. Naam. Ya, ayakunal jawwu munasiban wa rihu sakinatan. Ya salam, udaranya itu sejuk. Cocok banget tuh untuk ibadah. Anginnya sepoi-sepoi. 6. Tidak panas dan tidak dingin. Artinya antara panas dan dingin itu sama dengannya kalau bahasa kita apa? Sejuk, ya salam. Artinya kalau di antara bapak dan ibu kepanasan sampai berpeluh, kayaknya bukan Lailatul Qadar. Tapi bukan berarti kita meninggalkan apa? Meninggalkan ibadah. Berarti bisa jadi mati lampu tuh. Ya, AC-nya nggak jalan ya kan? Mati lampu ya, listrik mati seperti itu. Nah. Subhanallah. Tidak juga dingin. Subhanallah, kalau dingin sampai gemetaran ya, seperti ini. Kayak kita tadi kedinginan itu bukan apa-apa. Kita minta matiin AC itu. Takut kan namanya puasa ini, kalau ada dingin itu mudah masuk angin. Dan mudah masuk angin itu biasanya mau cari makanan, seperti itu. Nah, maka lebih bagus dimatiin deh AC-nya kan, seperti itu. Bukan kena faktor usia, sama sekali enggak ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, jelas ya malam hari itu. Bukan sebagaimana waktu ibu masih kecil, Bu. Ketika ibu dengar ya, waktu masih kecil misalnya pepohonan pada sujud, kemudian batu-batu tenang, tidak menggelinding ya. Nah, itu cerita harat-marat, khurafat itu. Enggak ada tuh ibu keluar rumah lihat tahu-tahu pohon sujud. Kemudian apa? Ayam, bebek, angsa ya, itu pada sujud juga. Enggak ada itu. Jelas ya? Hening banget ya, seperti itu. Nah, itu cerita khurafat ya, tidak benar yang demikian. Pohon tetap berdiri sebagaimana sedia kala kan? Seperti itu. Nah, untuk memastikan, berarti kalau hujan lebat, Lailatul Qadar enggak sih ya? Tapi untuk memastikan, besok harinya kita lihat matahari terbit. Tusbihu syamsu sabihataha dha'ifatan hamra. Matahari besok harinya terbit itu dalam kondisi sinarnya redup. Saking lemahnya sinarnya itu, warna kemerah-merahnya juga lemah juga. Itu apa? Kalau kita lihat sinarnya matahari tidak menyilaukan mata kita. Dan kita melihat betul ya, bulatnya matahari tadi. Bahkan saking redupnya, seakan-akan gak ada sinar. La syu'a'alaha. Kata Nabi SAW, ka'annaha tostun. Itu matahari saking gak ada sinarnya ya, atau sinarnya saking redupnya, itu bulatnya matahari itu kita bisa lihat. Seperti mangkok yang bulat, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti memang tadi malam apa? Lailatul Qadar. Nah,
Nah itu merepotkan kita ya, untuk mencari tanda-tanda tadi bikin malas untuk ibadah itu pasti. Apalagi pas kena hujan lebat, ya enggak deh. Kayaknya bukan Lailatul Qadar ini. Nah itu kan bikin malas kan. Maka oleh sebab itu ya sudahlah, kita fokus dengan beramal, beribadah ya. Jangan sampai kita tidak beramal dan beribadah di 10 hari yang terakhir Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Amalan wajib jelas kita laksanakan. Tapi amalan sunnahnya apa yang paling diutamakan? Yang paling diutamakan itu amalan sunnahnya adalah qiyamul lail. Menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Whatever, apapun namanya. Kita enggak memperdulikan masalah nama. Kadang diistilahkan tahajud, kadang diistilahkan qiyamul lail, kadang diistilahkan tarawih, kadang diistilahkan qiyamul Ramadan, kadang diistilahkan salatul lail. Itu sama dengannya sama, salat malam, tidak ada bedanya. Jelas Ibu? Ini untuk yang ke-98 kalinya saya ngomong di sini. Jelas Ibu? Nah, nggak ada bedanya. Jadi salat tahajud sama dengan qiyamul lail. Tahajud qiyamul lail sama dengan tarawih. Tahajud qiyamul lail tarawih sama dengan qiyamul Ramadan. Tahajud qiyamul lail tarawih Ramadan sama dengan salatul lail. Enggak ada bedanya. Nah, kita berusaha untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah salat malam. Apapun istilah yang Ibu pakai, mau istilahkan tahajud, tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, monggo silakan. Ya, istilah yang membuat kita tersebut senang dan suka, lagi bahagia, nggak apa-apa. Itu cuma istilah kok. Isi kontennya sama, yaitu salat malam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sanggup menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah salat malam, apapun istilah namanya, tahajud, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tarawih. Ketika dia menghidupkan malam dengan ibadah salat malam tersebut penuh dengan keimanan dan pastinya mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla Jalaluh, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Naam. Kita baca itu ya. Subhanallah. Kita berusaha untuk menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Jangan sampai kita tersebut tidak ya melakukan salat malam. Pastikan kita melakukan apa? Salat malam tersebut. Subhanallah. Ustadz, bagaimana kondisi kita sebagai wanita yang lagi halangan? Amalan apa yang bisa membuat kami ini sebagai perempuan yang mendapatkan halangan kena haid misalnya, supaya bisa mendapatkan pahala sama sebagaimana para laki-laki yang sanggup menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Nah, amalan yang kedua Bapak dan Ibu, selain qiyamul lail kita katakan membaca Al-Quran. Nah, ibu-ibu yang lagi halangan, misalnya dikenakan haid, maka ganti dengan membaca apa? Al-Quran. Ustaz, bukankah perempuan haid dan nifas juga tidak boleh membaca Al-Quran? Ibu, untuk ke-101 kalinya saya katakan itu hadis dhaif. Itu hadis dhaif ya. Wanita haid dan nifas itu yang terlarang cuma 5. Masih ingat nggak ibu-ibu? Yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga tawaf, yang keempat ditalak atau dicerai, yang kelima maaf kalau bahasa kurang sopan, al-jima, melakukan hubungan suami istri. Selain 5 ini ibu boleh melakukannya, salah satunya baca Al-Quran. Subhanallah. Kalau kita sanggup untuk membaca Al-Quran ya 100 ayat dalam satu malam ya, atau dalam sehari semalam, itu seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. Subhanallah. Nah, disebutkan ya di dalam hadis dari jalur sahabat yang mulia
Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dan juga disebutkan di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi kita berusaha, bagi kita yang lagi halangan ya, seperti haid, kita membacanya, subhanallah, kita katakan 100 ayat minimal. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala sama seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. Mudah-mudahan ada nilai pahala yang luar biasa di situ. Nah, ini yang juga dianjurkan ya untuk kita selalu apa? Membacanya. Kita lihat di dalam hadis ya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab Sunannya pada nomor hadis 1398. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin." Ya. Barang siapa yang sanggup ya, baik dia membaca ketika sholat, ataupun dia tersebut sanggup membacanya itu di luar sholat, 100 ayat, maka ditulis pahalanya ya sebagai orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Jalla Jalaluh. Dalam riwayat yang lain disebutkan ya ditulis pahalanya seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Nah, semalam suntuk. Dan itu disebutkan ya di dalam hadis yang lain ya. Di antaranya disebutkan di dalam hadis Utsman bin Affan. Kemudian ada berbagai macam versi ya dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dan juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, di sini menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan bagi kita yang bisa membaca apa? Al-Qur'anul Karim, dan bisa membacanya ya minimal 100 ayat lah. Kalau misalnya sanggup lebih daripada itu lebih bagus lagi. Ya, subhanallah. Kita katakan itu lebih istimewa lagi. Nah, maka oleh sebab itu jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Kalau kita sanggup untuk membaca 200 ayat, fa innahu yuktabu minal qanitin al mukhlisin, maka dia ditulis sebagai orang yang sanggup ya, ditulis pahalanya sebagai orang yang tunduk dan patuh dalam kondisi yang ikhlas lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, kemudian disebutkan juga ya di dalam beberapa hadis, tapi memang hadis ini banyak perdebatan di kalangan para ulama tentang keabsahan dan kesahihannya. Yang jelas ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, jika sekiranya putri ibu dalam kondisi halangan dikarenakan haid misalnya, untuk mengganti daripada qiyamul lailnya itu dengan apa? Membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca apa? Al-Qur'anul Karim. Minimal kita baca berapa? 100 ayat. 100 ayat. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. Seperti itu. Nah, kemudian bagi kita ya, usahakan ya, bagi laki-laki ya, salat berjamaah kan di masjid. Salat Isya dan salat subuhnya berjamaah di masjid. Fadilah keutamanya disebutkan di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili." Barang siapa yang salat Isya berjamaah di masjid, maka pahala yang dia dapatkan sama seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam separuh malam, setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang salat Isya berjamaah di masjid ditambah dengan salat subuh berjamaah pula di masjid, faka'annama shallal laila kullah, maka pahala yang didapatkan sama seperti menghidupkan salat malam semalam suntuk atau sepanjang malam, atau
semalam penuh. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 656. Jadi bapak-bapak usahakan ya, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Isyanya lebih fokus lagi. Kalau kita sudah salat isya berjamaah di masjid, maka insya Allah kita telah mendapatkan apa? Mendapatkan pahala seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, separuh malam, setengah malamnya. Ditambah nanti dengan salat subuh berjamaah di masjid pula. Subuh berjamaah, isya berjamaah di masjid, subuhnya pun juga berjamaah di masjid. Maka pahala yang kita dapatkan sama seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam seluruh malam atau sepanjang malam. Dan itu dikuatkan ya di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang salat isya dan salat subuhnya berjamaah, maka pahala yang dia dapatkan ya seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalaman atau semalam suntuk. Nah, ibu-ibu bisa dapat ini enggak kalau enggak ke masjid? Bisa jika ibu salat berjamaah di rumahnya. Bisa, Bu. Ibu bisa salat berjamaah dengan putri ibu, atau mungkin dengan asisten rumah tangga ibu, atau mungkin dengan besti ibu yang kebetulan datang ke rumah habis buka puasa nggak pulang-pulang, ya diajakin salat isya berjamaah. Nanti salat subuhnya berusaha ikut suami untuk berjamaah di mana? Di masjid misalnya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Nah, itu berkaitan dengan masalah salat malam. Dan usahakan lagi nih, mau bapak ataupun ibu, kita salat tarawihnya itu, salat malamnya, tahajudnya, qiyamul lailnya, qiyamul ramadannya berjamaah. Nah, ini lebih menguatkan lagi nih. Untuk mendapatkan, subhanallah, menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. Disebutkan di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Barang siapa yang sanggup untuk mengerjakan salat malamnya, whatever, apapun namanya, tahajud, tarawih, qiyamul lail, qiyamul ramadan, bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh, atau sama seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. Hadis ini juga sekaligus juga memberikan anjuran agar melakukan salat tarawih atau qiyamul lail atau tahajud atau qiyamul ramadan secara berjamaah dan mengikuti imam sampai selesai. Ya, di sini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i. Naam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, ini sangat jelas ya. Jadi kita katakan bagi ibu-ibu yang berhalangan untuk melaksanakan ibadat salat, maka diganti dengan apa? Baca Al-Quran. Ya, minimal berapa ayat, Bu? 100 ayat. Syukur-syukur bisa lebih. Syukur-syukur sampai berapa? 200 ayat. Itu lebih istimewa lagi tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang ketiga adalah memperbanyak doa. Termasuk bagian doa tersebut adalah apa? Istighfar. Nah, ibu-ibu, doa itu kan ada dua ya, secara umum terbaginya. Ada yang namanya doa ibadah. Yang kedua ada doa masalah. Ada doa ibadah, ada doa apa? Masalah. Nah, doa ibadah itu sebagaimana kita beribadah ini. Kita salat duha tadi. Ngapain kita salat duha? Secara tidak langsung kan memang benar kita ibadah. Tapi secara tidak langsung ada permohonan enggak di situ? Ada permintaan enggak? Ada dong. Subhanallah, kita puasa ini. Secara tidak langsung
Ada permintaan enggak? Ada doa kita enggak di dalam puasa kita tersebut? Kenapa kita puasa? Benar, melaksanakan perintah Allah. Tapi kenapa kita mau melaksanakan perintah Allah? Tidak lain di dalamnya ada keinginan bukan? Ada permohonan bukan? Ada doa di dalamnya. Ingin masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Itu salah satunya, bukan begitu? Ibu-ibu kenapa mau pakai hijab? Pakai hijab ini ibadah bukan, Bu? Kenapa ibu sampai mau pakai hijab seperti ini? Lebar, longgar, subhanallah. Ya, dalam kondisi yang maaf, terkadang ya tidak enak buat ibu seperti itu. Tapi ibu mau untuk melaksanakan ini karena ini perintah Allah. Karena kalau keluar rumah tanpa hijab dosa besar. Ya. Ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Tapi kan ada tujuan utama daripada kita tersebut melakukan atau memakai hijab ini. Ada permohonan enggak, Bu, di dalamnya, Bu? Ada doa enggak di dalamnya dari ibu pakai hijab ini? Of course ada. Pasti ada. Ingin masuk surga, Ustaz. Ingin mendapatkan ridhonya Allah Jalla wa Ala. Ya, jauh dari musibah, jauh dari kesusahan, jauh dari kesulitan. Itu harapannya, Ustaz. Seperti itu. Jauh dari siksa, jauh dari azab. Itu harapannya. Nah, makanya disebutlah doa ibadah. Jelas ibu-ibu? Tidak jelas. Kayak kita mau berzakat. Zakat, mengeluarkan zakat ibadah bukan, Bu? Ibu capek, ibu lelah, berdagang, berbisnis. Bapak juga si Om, Masya Allah. Ya, pagi keluar, datang menjelang maghrib dan seterusnya. Capek, lelah fisik ini. Tahu-tahu sudah sampai hartanya nisab dan haul, disuruh untuk berzakat. Dan dia mau. Kenapa mau? Perintah Allah. Kalau tidak mengeluarkan zakat, dosa besar. Tapi kenapa dia dengan penuh ikhlas mengeluarkan zakat tersebut? Pasti di dalamnya ada apa? Ada doa, ada keinginan, ada permintaan. Subhanallah. Salah satunya apa? Ingin masuk surga dan terhindar dari siksa api neraka. Jelas ya? Itu disebutnya doa apa? Doa ibadah. Ada yang kedua doa masalah. Masalah di sini bukan masalah yang ibu tadi ketawa tadi itu. Bukan. Masalah di sini maksudnya permintaan, permohonan yang kita ucapkan dengan lisan kita. Bukan begitu? Subhanallah, kita berdoa minta dunia, minta akhirat. Itu namanya apa? Doa masalah. Jelas, Bu? Masalah itu artinya apa sih? Permintaan. Atau apa? Permohonan. Itu arti daripada apa? Masalah. Jelas ya? Nah, jelas ibu-ibu? Oke. Nah, kita tahu kan, di bulan Ramadan ini doa kita mustajab. Itu disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini diletakkan di antara ayat-ayat Ramadan. Berarti menunjukkan doa kita selama Ramadan mustajab. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Nabi SAW. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, inna da'wata muslim fi Ramadan mustajabatun. Sesungguhnya doanya seorang muslim di bulan Ramadan ini mustajab, diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Apalagi keadaan kita berpuasa, lebih mustajab lagi. Ada 3 doa yang dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak diragukan lagi pengijabahannya. Salah satunya da'watus sha'im hatta yuftira. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menguatkan lagi doa kita mustajab sebelum berbuka puasa. Disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, inna lis-sha'im inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya untuk orang yang berpuasa sebelum dia berbuka puasa, doanya itu tidak ditolak. Pasti diijabah, dikabulkan. Baik dunia ataupun akhirat. Apalagi sahur. Karena kita tahu waktu sahur itu kan bagian daripada sepertiga terakhir. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sepertiga terakhir tersebut kan, termasuk di dalamnya ada waktu sahur itu, ya. Allah Jalla wa Ala turun ke langit dunia ini. Di sepertiga malam yang terakhir tadi itu. Kemudian Allah berkata kepada kita semua, man yad'uni fa astajibalah.
Siapapun di antara kalian yang berdoa kepadaku, aku pasti ijabah. Wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapapun yang meminta pasti aku perkenankan. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapapun yang meminta ampun pasti aku ampuni. Jadi selalu berdoa, apalagi pas waktu Lailatul Qadar. 10 hari yang terakhir ini rajin-rajin berdoa, minta apapun yang ingin kita minta. Termasuk boleh nggak minta dunia, Bu? Boleh banget. Kita malu itu minta kalau mintanya sama manusia, sama makhluk. Sama Allah, Allah kepingin banget. Kita ini minta, selalu minta sama Allah. Itu keinginan Allah. Allah pinginnya itu kita minta kepada Allah Jalla wa'ala semata. Contoh para sahabat ridwanul ajmain. Hatta tali sandalnya putus, minta ganti sandal, mintanya sama Allah. Mungkin dia ada fulus pegang, langsung datang ke toko sandal, beli sandal bisa. Tapi sebelum beli sandal itu, curhat dulu sama Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, sandalku putus ya Allah, tolong ganti yang baru. Anugerahkan kepadaku sandal yang baru. Yang lebih bagus, yang lebih keren. Kan begitu. Kita ini subhanallah minta yang muluk-muluk aja. Minta rumah, minta mobil, minta pasangan. Subhanallah. Termasuk minta akhirat juga ya, seperti itu. Minta kaya dan seterusnya. Nah, minta sehat. Minta apa lagi, dan lain sebagainya. Yang sedikit-sedikit itu nggak pernah mau untuk minta kepada Allah Jalla wa'ala. Merasa kita sudah mampu, bukan begitu? Padahal kita ingin menunjukkan ketauhidan kita loh kepada Allah Jalla wa'ala. Hatta yang sedikit kita mintain. Kita minta kepada Allah Jalla wa'ala. Jelas, Bu? Seperti misalnya, ibu kepingin minta tas. Ingin tas apa misalnya yang bermerek lah. Boleh nggak ibu sebutkan nama mereknya ketika berdoa tersebut? Boleh nggak, Bu? Boleh. Kenapa? Kita minta sama Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Jalla wa'ala, subhanallah, senang dan suka kalau kita mintain. Kalau minta hanya kepada Allah itu Allah sangat senang. Menunjukkan tauhid kita ini kelas tinggi. Sebaliknya, yang tidak mau minta kepada Allah Jalla wa'ala, Allah murka kepadanya. Kata Nabi di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Orang yang tidak pernah meminta kepada Allah Jalla wa'ala, Allah murka kepadanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kepadaku ya Allah, dan Engkau Maha tahu apa yang ada di hati dan pikiranku ya Allah. Ya Allah, aku memohon meminta kepadamu ya Allah, tas merek ini ya Allah, segerakan ya Allah, jangan ditunda-tunda lagi. Bolehkah seperti itu? Boleh. Termasuk mendoakan anak kita, mendoakan pasangan kita ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah suamiku ya Allah, jangan sampai ke lain hati ya Allah. Baik yang halal apalagi yang haram ya Allah. Boleh nggak berdoa seperti itu? Ada ibu-ibu yang berdoa seperti itu. Ustaz, boleh nggak Ustaz doa seperti itu? Maksudnya, suamiku ya untuk aku saja ya Ustaz. Bukan aku menolak poligami Ustaz. Sama sekali aku menolak poligami itu haram. Aku tahu itu tidak boleh, itu kekufuran. Tapi aku susah untuk berbagi hati. Aku berdoa begini loh Ustaz. Ya Allah, jagalah suamiku ya Allah, jangan sampai ke lain hati. Baik yang halal ataupun yang haram. Subhanallah. Ya kita mau kata apa? Seperti itu seorang ustadz cuma sekedar tersenyum. Tidak boleh berkomentar apapun. Seperti itu. Karena kalau berkomentar, takut salah kata, kata orang. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Naam. Subhanallah. Jelas Ibu? Baik. Naam. Atau apapun yang minta. Apalagi akhirat. Minta ya Allah. Ibu-ibu kan sudah legend begini Bu. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Rumah sudah ada, suami soleh banget, anak-anak juga sudah pada Masya Allah. Ya, sukses secara dunia, iya, secara akhirat, insya Allah juga begitu. Nah, apalagi sih yang ibu cari Bu di dunia ini? Masya Allah. Pernah nggak ibu berdoa, Subhanallah ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ya Allah, di dalam
1 tahun ini aku bisa umrah 2 kali ya Allah. Enggak pernah ibu minta begitu, bukan? Ibu cuma minta dunia. Coba ya Allah, paling tidak ya Allah setahun sekali, ya kan seperti itu. Dan kita ilhah, betul-betul merengek. Minta sama Allah, ya Allah berangkatkan aku haji tahun ini ya Allah. Ya Allah berangkatkan aku haji tahun ini ya Allah. Hanya Engkau yang punya kekuasaan yang bisa memberangkatkan aku haji tahun ini. Ini masalah akhirat. Subhanallah. Ibu kan kadang subhanallah ketika diajak umrah atau haji, belum ada fulusnya Ustaz. Subhanallah, belum ada Ustaz, nanti dah insya Allah. Ibu pernah minta enggak itu? Cobalah minta tentang akhirat itu. Bapak juga seperti itu. Subhanallah, minimal setahun sekali umrah. Kita minta sama Allah Jalla wa'ala. Bapak boleh ketawa, tapi subhanallah, ada enggak yang seperti itu? Subhanallah, tanpa fulus dia bisa berangkat. Bahkan lebih daripada 1 kali dalam 1 tahun. Ada kan Bu? Ada, terutama Ustaz. Ya kan seperti itu. Nah. Jelas ya? Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam ya. Dan kemudian doa yang paling bagus tadi doa yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Atau Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pemurah. Ya. Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf, karena itulah ya, maafkanlah aku akan kehilapanku, ampunlah dosa-dosaku. Nah, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai orang-orang yang suka meminta maaf, yang suka meminta ampun. Oleh karena itu ya Allah, ya, maafkanlah segala khilafku, ampunilah segala dosa-dosaku. Hadis ini ya dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam bab keutamaan meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah. Maksud dari innaka afuun adalah banyak memberi maaf. Allah itu afuun, banyak memberikan maaf. Kita ini sebagai hamba pastinya banyak dosa, banyak khilaf. Tapi Allah Jalla wa'ala kita yakin seyakin-yakinnya afuun, Maha Pemaaf. Artinya banyak memberikan maaf untuk kita. Para ulama menyimpulkan dari hadis ini tentang anjuran memperbanyak doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pada malam yang diharapkan terdapat Lailatul Qadar. Doa yang kita baca tadi begitu jami' ya, komplit ya, syarat makna walaupun terlihat singkat. Doa tersebut mengandung ketundukan hamba pada Allah Jalla wa'ala. Ya, hamba betul-betul tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Dan pernyataan bahwa dia sebagai seorang hamba tidak bisa luput dari dosa dan khilaf. Ini kan pengakuan kita sebagai hamba, kita ini tidak lepas dari yang namanya kesalahan, tidak luput dari yang namanya dosa. Namun sekali lagi, kita meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti yang kita ucapkan tadi dalam doa tadi, tidaklah terbatas pada ya 10 hari terakhir Ramadan. Sekarang ini pun kita baca doa itu boleh tidak? Boleh tidak. Mengapa demikian? Di luar Ramadan kita baca itu boleh enggak? Boleh banget. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan gini. Kata beliau, meminta maaf atas kesalahan dianjurkan di setiap waktu dan tidak khusus di malam Lailatul Qadar saja. Subhanallah. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah rahmatan wasi'ah juga memberikan penjelasan yang sangat luar biasa menariknya. Dianjurkan banyak meminta maaf atau meminta ampun pada Allah di malam Lailatul Qadar setelah sebelumnya giat beramal di malam-malam Ramadan dan juga di 10 malam terakhir. Karena itu sebagai orang yang bijak ya, orang yang bijak itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal. Namun dia masih menganggap bahwa amalan yang ia lakukan, amalan yang penuh dengan kekurangan. Biasa-biasa saja. Oleh karenanya, ia banyak meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti orang yang penuh kekurangan karena dosa. Al-Imam Yahya bin Mu'az juga pernah berkata, bukankah orang yang bijak ya jika ia tidak pernah mengharapkan ampunan Allah. Berarti bukanlah orang yang dianggap bijak ya. Bukanlah orang yang dianggap arif jika ia tidak pernah ya berharap ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Orang yang bijak, orang yang berakal,
hamba yang betul-betul saleh itu ketika dia sanggup untuk berharap ampunan dari Allah Jalla Jalaluh. Nah, dalam hadis Ibunda Aisyah ini juga menunjukkan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu doa kita apa? Mustajab. Doa kita apa? Mustajab. Ya, kita punya utang, minta. Ya, baca doanya apa? Allah maghfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Ya Allah, segera lunasi utangku ya Allah. Anugerahkanlah kepadaku rizkimu yang halal sehingga aku tidak mencari rizki yang haram. Ya Allah, kayakanlah aku dari karuniamu ya Allah, dari nikmatmu ya Allah, sehingga aku ya tidak mencari karunia ini selain daripada Engkau ya Allah. Subhanallah, ini kan doa supaya kita lekas kaya. Ingin menguatkan lagi, Allahumma inni faqirun fa'aghnini. Ya Allah, aku ini sesungguhnya fakir, miskin, kayakan aku ya Allah. Ya, fa inni dhaifun fa'izzani. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah ya Allah, lemah. Tolong mulia faqawwini. Ya, fa inni dhaifun faqawwini. Aku ini lemah ya Allah, kuatkanlah aku. Wa inni dzalilun ya fa'izzani. Aku ini hina. Maka oleh sebab itu muliakanlah aku. Muliakanlah aku. Subhanallah, ini doa Rasulullah SAW juga. Allahumma inni dhaifun ya faqawwini wa inni dhaifun faqawwini wa inni dzalilun ya fa'izzani wa inni faqirun fa'aghnini. Ya, gampang kan? Ikuti saya. Allahumma inni dhaifun faqawwini wa inni dzalilun fa'izzani wa inni faqirun fa'aghnini. Ya Allah, sesungguhnya aku lemah banget. Kuatkan aku ya Allah. Perkasakan aku ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku hina ya Allah. Maka muliakan aku ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku fakir, miskin, kayakan aku ya Allah. Ini boleh kita baca. Termasuk juga tadi doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Subhanallah, disebutkan di dalam Adabul Mufrad ya, karya Al-Imam Al-Bukhari, dikisahkan ada seseorang sahabat ya, sahabat laki-laki, jadi kelaminnya laki-laki, datang kepada Nabi kita Muhammad SAW dan berkata, Ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal. Wahai Rasulullah, doa apa yang paling utama? Doa apa yang paling afdal? Doa apa yang paling baik? Qala, salillah al-afwa wal-afiyah. Doa jika engkau meminta ampunan dan meminta keselamatan. Di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Ya, summa atahul qad. Keesokan harinya, ia datang lagi dan bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Nabi Allah, ayu doai afdal. Subhanallah. Doa apa yang paling utama? Doa apa? The best doa. The best doa itu doa apa ya Rasulullah? Nah, salillah al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta ya kepada Allah ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Kemudian di ujungnya Rasulullah mengatakan, fa idza utital afiyata fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Subhanallah. Ya, apabila engkau diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka sesungguhnya engkau telah mendapatkan kebahagiaan. Ya salam. Ya salam. Allahu akbar. Nah, ini kita katakan berkaitan dengan masalah apa? Dari apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi minta keselamatan itu, minta ampunan dan keselamatan, kalau kita mendapatkan ampunan kan di akhirat. Berarti kebahagiaan di akhirat kelak. Kalau kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat kan, berarti kita telah dianggap apa? Bahagia banget, bahagia banget. Subhanallah. Subhanallah. Jadi memang kebahagiaan itu bukan melulu kaya ya.
Tidak. Subhanallah. Allah Jalla wa'ala bisa memberikan kekayaan kepada fakir miskin, tidak? Tanpa harus kaya. Bukan begitu? Tapi Allah Jalla wa'ala sangat bisa membuat orang kaya sedih atau tidak berbahagia tanpa harus berkurang 1 rupiah pun hartanya dia. Bukan begitu? Kenapa? Karena kekayaan bukanlah sama dengannya kebahagiaan. Bukan. Kemiskinan juga bukan berarti sama dengannya adalah kesedihan. Tidak sama sekali. Bukan begitu? Tapi kita ini kadang menganggap kebahagiaan itu kalau ada fulus. Padahal tidak seperti itu. Betapa banyaknya kita dapatkan orang-orang yang kaya. Dia dalam kondisi yang stres, depresi, bahkan lebih daripada itu. Buktinya dia kaya, tapi terjadi juga perceraian. Subhanallah. Istrinya malah yang menuntut cerai. Padahal kurang apa istrinya? Dicukupi segala-galanya kalau berkaitan dengan fulus. Tapi ternyata memang Allah Jalla wa'ala menciptakan kebahagiaan itu untuk semua. Untuk yang kaya ada kebahagiaan, untuk orang yang fakir miskin pun juga ada kebahagiaan. Tapi jangan memandang bahwasanya harta kekayaan itu adalah sama dengannya kebahagiaan. Betapa banyaknya orang yang seperti kita ya, biasa-biasa saja, mungkin kategorinya miskin, bahkan ada yang fakir. Tapi Allah Jalla wa'ala bisa membahagiakannya tanpa harus memberikan harta untuknya. Istrinya solehah banget, anak-anaknya juga begitu taat banget sama orang tua, menyejukkan hati dan pikiran, makan meskipun ala kadarnya, betapa begitu nikmatnya mereka makan, lahap lagi, lahap banget. Sedangkan yang si kaya kita lihat makan pakai takaran, timbangan. Subhanallah, tidak bisa lagi makan nasi putih, nasi hitam malah yang dimakan. Atau nasi merah. Allahu Akbar. Dia apapun makan, subhanallah. Ya, ketika berbuka puasa, gorengan begitu sedap. Belum tentu buat si kaya, gorengan itu sedap buat untuk dia makan. Bukan begitu, Bu? Ya Allah, jadi Bu, sudahlah Bu, di umur sudah legend ini jangan berpikirnya fulus terus. Akhirat, Bu. Doa tadi itu. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah. Faqad aflahta, kata Nabi SAW. Kalau kalian sudah mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, engkau ini telah mendapatkan kebahagiaan. Allahu Akbar. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad pada nomor hadis 637. Hadis juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 3512 dan disahihkan oleh Syekh Nasir Albani dalam kitab Sahih Adabul Mufrad pada nomor hadis 495. Nah, termasuk banyak istighfar. Istighfarnya apa? Diperbanyak. Subhanallah. Bu, manfaat istighfar itu banyak loh, Bu. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Dengan kita istighfar, diampuni dosa-dosa kita. Pastikan itu akhirat. Ya, minta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Pasti Allah Jalla wa'ala apa? Akan ampuni. Subhanallah, meskipun dosa kita ini seluas 7 lapis langit sekalipun. Kemudian kita mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah Jalla wa'ala akan berikan ampunan seluas 7 lapis langit juga. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Subhanallah. Dengan istighfar, jaminan surga. Bayangkan, jaminan surga. Apa dalilnya, Bu? Di zikir pagi dan petang ada tuh. Ibu baca di zikir pagi 1 kali, di zikir petang 1 kali. Ibu hafal doanya. Saya dulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi.
faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang baca doa ini di zikir pagi, takdirnya meninggal dunia sebelum datangnya petang hari atau malam hari. Dengan penuh keyakinan dia membaca, dengan penuh penghayatan dia membaca Sayyidul Istighfar tadi, jaminan surga untuknya. Di zikir petang dia baca 1 kali. Subhanallah, dengan penuh keyakinan, takdirnya besok hari, sebelum datangnya pagi hari, dia meninggal dunia, jaminan surga untuk dia. Istighfar, Bu. Tolonglah Bu, jangan bengong Bu, mikirin apa Bu. Naam, subhanallah. Berkaitan dengan masalah nafkah, cukuplah suami sudah yang memikirkan itu. Ya kan Pak? Naam, untuk Idul Fitri makanan sudah tersediakan Bu. Alhamdulillah, nastar sudah ada nastar. Subhanallah, ya. Putih salju sudah. Nah, alhamdulillah. Ya. Subhanallah. Lapis legit sudah, alhamdulillah. Subhanallah, belum lagi yang lainnya kan? Sudah istighfar, istighfar. Belum lagi dengan istighfar itu, Bu, kalau kita ini merasa susah Bu ya, doa seperti tidak diijabah. Tolong perbanyak istighfar. Kita merasa nih, doa seperti enggak diijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Salah satu keutamaan istighfar itu mempercepat apa yang kita inginkan, apa yang kita minta dari Allah Jalla wa'ala, segera diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Meskipun pikiran kita kayaknya mustahil nih dapat ini, tapi kita hilangkan kemustahilan tersebut. Allah Jalla wa'ala itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ana inda dhanni bi abdi in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka baik, doa pasti diterima. Aku akan ijabah. Tapi kalau hambaku meragukan aku, jangan-jangan enggak dikabulkan, jangan-jangan enggak diperkenankan. Seperti itu yang dia dapatkan. Berarti kita positif thinking aja, husnuzon Bu. Tapi kalau kita merasa, kayaknya nih, coba perbanyak istighfar. Itu betul-betul apa? Akan mensegerakan doa kita apa? Diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Imam Ahmad pernah bercerita tentang masalah doa dan istighfar. Kata Imam Ahmad, beliau ini kan tinggal di Irak ya. Subhanallah. Hari itu terasa kuat banget. Ingin pergi ke tempat yang masih dari bagian kota Irak ya, seperti itu. Ada keinginan sekali untuk datang ke kota itu. Padahal di kota itu tidak ada sanak famili, tidak ada kerabat keluarga. Bahkan tidak ada teman dekat, apalagi besti. Enggak ada. Tapi hati ini, kata Imam Ahmad, ingin betul berkunjung ke kota itu. Ingin betul berkunjung ke kota itu. Aku nggak tahu jawabannya apa. Akhirnya aku putuskan untuk datang ke kota itu. Subhanallah. Sampai ke sana maghrib. Subhanallah, zaman dulu kan tidak ada yang namanya hotel, penginapan. Subhanallah, kata-kata tinggalnya di masjid. Imam Ahmad berpikir juga begitu. Di salat maghrib berjamaah, rehat di masjid, nanti salat isya berjamaah. Setelah itu mabit atau nginap di masjid. Setelah salat isya berjamaah, Imam Ahmad mengambil posisi belakang dari bagian masjid, kemudian rehat dan beristirahat sampai tertidur. Subhanallah, ada yang membangunkan beliau. Anggaplah marbut masjid. Syekh, fatwa, bangun. Naam. Gak boleh tidur di sini, maafkanlah kami. Peraturan di masjid ini gak boleh tidur di masjid ini. Subhanallah, Imam Ahmad gak mengucapkan kata keluh kesah atau apa, tidak. Akhirnya Imam Ahmad ya merapikan barang-barang beliau, kemudian meninggalkan itu masjid. Dipikir oleh Imam Ahmad, di dalam masjid nggak boleh kali ya, di teras boleh. Akhirnya beliau istirahat di teras masjid. Ketika marbut masjid ini sudah mengunci pintu masjid, dilihat Imam Ahmad ada di situ kan. Subhanallah, Imam Ahmad ini semua orang kenal, tapi nggak pernah lihat wajah.
Wallahi kalau Imam Ahmad waktu itu mengatakan kepada Tumarbut Masjid, anak Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hambal, selesai. Mungkin ditolong oleh beliau tersebut. Tapi enggak mau hal itu diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah. Iya kan? Ya istirahat di teras masjid, dibangunkan lagi. Pak tua, hatta di teras masjid juga enggak boleh. Subhanallah. Akhirnya tinggalkan masjid tersebut. Kena capek, kena ngantuk yang luar biasa. Akhirnya Imam Ahmad melihat di jalanan itu ada pohon kurma. Beliau kemudian duduk-duduk di situ. Beliau sandarkan tubuh ini ya di pohon kurma. Tahu-tahu beliau tertidur di situ. Beliau apa? Tertidur. Subhanallah. Rupanya ada orang yang melewati itu jalan. Orang ini kesian dengan Imam Ahmad. Kok tidur di jalan nih orang? Dibangunkan, Syekh. Maaf Pak Tua. Kenapa antum tidur di sini? Ana musafir. Subhanallah. Ana nggak tahu mau tinggal di mana. Tadi keinginan tinggal di masjid. Ternyata masjid punya peraturan. Katanya nggak boleh tinggal di masjid. Terpaksa Ana sudah capek banget. Ya makanya Ana bersandar di pohon kurma ini. Kata orang tersebut, gini aja deh. Antum kesian, barakallahu fiik. Sudah anak kebetulan juga sebatang kara. Istri sudah meninggal. Anak-anak sudah berumah masing-masing. Tinggallah di rumah anak. Tawaran itu tidak disia-siakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah, akhirnya beliau ya diservis dengan baik. Subhanallah. Ya dikasih kamar yang bagus, makanan juga oleh orang tersebut. Imam Ahmad tertidur. Nah, kebiasaan Imam Ahmad kan tahajud, qiyamul lail, terbangunlah kira-kira mungkin jam 2. Beliau tahajud, qiyamul lail, subhanallah. Orang ini sudah bangun duluan. Di situ Imam Ahmad tahu, ini orang adalah pembuat roti atau penjual roti. Yang ajibnya kata Imam Ahmad, aku mendengar sayup-sayup dan aku berusaha untuk memperhatikan. Dia itu setiap kali bikin roti itu beristighfar dan bertasbih. Subhanallah. Ya, kemudian bertahmid juga alhamdulillah, kemudian beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ketika meletakkan tepung terigu di bejana atau di mangkok ya, beristighfar. Meletakkan airnya untuk disatukan di tepung terigu tadi, beristighfar. Membikin adonan rotinya, beristighfar. Sampai terbentuk roti, beristighfar. Subhanallah, Imam Ahmad sudah selesai sholat tahajud qiyamul lail, datang kepada orang tersebut. Afwan ya akhi. Afwan. Telinga ana enggak khianat nih. Ana tadi dengar antum banyak banget istighfarnya. Ketika antum bikin roti tadi. Kalau boleh kepo nih, pudul dikit aja. Subhanallah. Antum ini sepertinya banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Banyak meminta kepada Allah. Kata orang tersebut benar. Apakah semua doa itu diijabah? Ya akhi. Ya syekh. Wahai Pak Tua. Wahai saudaraku. Aku ini banyak berdoa. Dan aku yakin dengan sebab istighfarku. Dengan sebab tasbihku ya. Aku bertasbih subhanallah. Dan bertahmid kepada Allah ya. Subhanallah, alhamdulillah, terutama istighfarku. Itu yang menguatkan doa-doaku itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Cuma aku merasa nih, ada satu doa yang sepertinya aku merasa ini doa tidak diijabah, tidak dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Padahal aku sering banget berdoa ini. Sebelum tidur aku usahakan untuk meminta yang satu ini. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau boleh pudul lagi nih, boleh kepo lagi, doa apa yang antum minta itu? Wallahi, subhanallah, aku ini rajin berdoa. Salah satunya yang aku minta ini. Aku berdoa kepada Allah sebelum aku meninggal dunia, aku bisa berjumpa dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hambal. Itu permintaan aku. Subhanallah, dalam hati Imam Ahmad sampai mengucapkan tasbih,
Subhanallah. Allahu Akbar. Dan mengucapkan takbir juga. Ini jawabannya. Kenapa aku ini diantarkan oleh Allah Jalla wa'ala ke tempat ini, ke kota ini. Ini rupanya. Subhanallah. Ini yang menguatkan aku datang ke kota ini. Ini alasannya. Ini sebab. Kemudian Imam Ahmad mendekati orang tersebut. Kemudian menepukkan telapak tangan beliau di pundaknya dengan tepukan yang lembut. Syub ya akhi. Ini gara-gara antum. Ana itu tidak bisa tinggal di masjid kampung ini. Kata si pedagang roti tadi, kok gara-gara ana sih? Ana bukan pengurus masjid, bukan pemilik masjid. Ibarat kata kalau bahasa sekarang seperti itu. Kok antum nyalakan ana sih? Syub ya akhi. Gara-gara doanya antum tadi ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal sehingga membuat aku ini menginap di rumah antum. Orang ini enggak. Kemudian mengatakan, "Man anta?" Siapa antum ini sesungguhnya? Ana Ahmad bin Hambal. Allahu Akbar. Dipeluk Imam Ahmad dengan kuat sekali sambil orang ini meneteskan air mata. Menggerung seperti anak kecil yang menangis sambil menunjuk ke atas langit. Ya Rabb, benar apa yang engkau katakan dalam surah Ghafir ya. Ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya Allah Jalla wa Ala berfirman, ya, berdoalah kalian kepadaku, kepada Allah Jalla wa Ala, pasti diijabah. Ya Allah, benar tidak ada doa yang tidak diijabah. Hari ini, malam ini engkau buktikan itu. Doaku telah engkau ijabah seluruhnya. Subhanallah. Nah, kalau kita merasa berat banget, sepertinya ya, doa itu tidak diijabah, coba antum kuatkan istighfar. Bisa jadi karena dosa kita sehingga doa tersebut ya susah untuk diperkenankan oleh Allah Jalla wa'ala. Dengan adanya istighfar tadi itu kan menguatkan lagi. Ya, artinya apa? Dosa kita diampuni, dengan kita diampuni, doa-doa kita mudah diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena kata Ali bin Abi Thalib, terhalangnya satu doa ya, seperti orang mendapatkan musibah ya. Orang mendapatkan musibah itu dikenakan dosa yang dia lakukan. Nah, dan bisa diangkat musibahnya itu dengan istighfarnya dia. Begitupun juga dengan doa. Doa itu terhalang, bisa jadi dikenakan dosa yang kita lakukan. Bisa diangkat penghalangnya tadi dengan kita rajin istighfar. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Maka oleh sebab itu jangan bengong ibu. Meskipun ibu di kajian dalam kondisi ngantuk sekarang ini, istighfarlah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terakhir sebagai penutup juga ya, tentang manfaat istighfar ini. Perbanyak istighfar. Apalagi di 10 hari terakhir Ramadan ini. Subhanallah. Imam Hasan al-Basri. Kenal bu? Pernah dengar Imam Hasan al-Basri? Naam. Subhanallah. Seorang tabi'ut tabi'in ya. Bahkan dikatakan sebagai seorang tabi'in. Karena beliau berjumpa dengan sahabat ya. Seorang tabi'in kita katakan. Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri. Seorang tabi'in. Beliau itu sedang duduk-duduk ya bersama bestinya. Sama soulmate-nya ya. Namanya Rabi' bin Sabih. Rabi' bin Sabih. Subhanallah tidak berselang lama ya. Lagi ngobrol, duduk bersama bestinya tadi, datang seseorang curhat kepada Imam Hasan al-Basri. Subhanallah, dia mengatakan begini, ya Imam, afwan, Anda mengganggu antum. Tapi ada muskilah yang Anda miliki ya Imam. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Daerah kami datang dari daerah sini. Daerah kami, tempat tinggal kami, kota kami, gersang tanahnya, kering kerontang. Hampir 1 tahun tidak turun hujan. Bagaimana caranya Imam? Supaya Allah Jalla wa'ala segera menurunkan hujan ke daerah kami, ke kota kami. Kata Imam Hasan Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak apa? Istighfar. Subhanallah. Orang itu pamitan, tidak berselang lama, datang seseorang lagi.
fakir, miskin, kata ibu-ibu gembel alias kere. Dia mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hambal, ya Imam, terus terang, anu sudah bosan dengan kefakiran dan kemiskinan anak ini. Terus terang Imam, anak pingin kaya. Anak pingin apa? Pingin kaya. Bagaimana caranya supaya Allah Jalla wa'ala segera memberikan kekayaan untuk anak? Subhanallah, kata Imam Hasan al-Basri, rajin-rajin antum istighfar. Perbanyak istighfar. Subhanallah. Tidak berselang lama, datang lagi pasangan suami istri. Allahu Akbar. Curhat kepada Imam Hasan al-Basri. Kami ini sudah bertahun-tahun rumah tangga. Tapi sampai hari ini, Allah Jalla wa'ala tidak menganugerahkan kepada kami anak keturunan. Bagaimana caranya supaya kami ini mudah untuk mendapatkan keturunan? Kata Imam Hasan al-Basri, rajin-rajin kalian berdua istighfar. Antum sebagai suami, rajin-rajin istighfar. Anti sebagai istri, rajin-rajin istighfar. Semoga Allah Jalla wa'ala segera menganugerahkan anak keturunan buat kalian berdua. Pasangan suami istri ini meminta izin dari Imam Hasan al-Basri. Datang seorang petani. Menangis sejadi-jadinya di hadapan Imam Hasan al-Basri. Karena tahun ini gagal panen. Ya Imam, tahun ini gagal panen Imam. Gimana supaya nanti 6 bulan ke depan gak gagal panen lagi? Supaya tanah subur, gak kering kerontang lagi. Air mudah mengalir. Bagaimana caranya? Rajin-rajin istighfar. Rajin-rajin apa? Meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Setelah tidak ada lagi yang curhat, datang kepada beliau, sahib beliau tadi, besti beliau, Rabi bin Sabih, bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, maaf ya Imam, tadi ada 4 orang yang punya muskilah dan masalah berbeda. Tapi yang antum berikan solusinya cuma 1, istighfar, 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 istighfar. Allahu Akbar. Kenapa begitu ya? Aku ingin tahu ilmunya. Syuf ya Rabi'. Antum ini kan hafal Quran. Surah ke-71, surah Nuh. Ayat 10 sampai ayat 12. Demi Allah, kata Imam Hasan al-Basri, apa yang aku sampaikan tadi bukan dari pikiranku, bukan ideku, tapi aku cuma menukil. Allah yang mengatakan itu. Dalam surah Nuh, surah yang ke-71, ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kalian beristighfar ya, minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Pastinya Allah akan memberikan ampunan buat kalian. Orang yang pertama tadi curhatannya apa ibu-ibu? Daerahnya apa? Gersang, kering kerontang, panceklik keadaannya. Ingin segera turun hujan. Sebab istighfar, Allah Jalla wa'ala menjawab pada ayat yang ke-11 dari surah Nuh tersebut. Yursilis sama alaikum midrara. Sebab daripada istighfar, Allah Jalla wa'ala menurunkan hujan begitu lebatnya. Subhanallah. Nah. Orang yang kedua tadi apa Pak? Curhatannya? Fakir miskin. Subhanallah. Berat dalam masalah bisnis dan seterusnya. Gagal lagi. Berbanyak istighfar. Pada ayat yang ke-12-nya Allah jawab, wa yumditkum bi amwalin. Subhanallah, sebab istighfar Allah Jalla wa'ala bikin kaya. Allah menganugerahkan kekayaan. Yang ketiga apa Bu? Pasangan suami istri yang susah punya keturunan disuruh istighfar, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dengan sebab istighfar Allah segerakan untuk menganugerahkan keturunan. Yang keempat, seorang petani yang gagal panen. Dia ingin kebunnya, sawahnya, ya ladangnya subur. Dengan sebab istighfar, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dengan sebab istighfar Allah jadikan ladang, sawah, kebun subur. Dan sungai-sungai mengalir begitu deras dan kencangnya. Ya Allah, istighfar. Sekali lagi ibu-ibu, jangan bengong. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Subhanallahi wa bihamdihi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kajian istighfar. Nah, wallahu alam bissawab. Manfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Jangan sia-siakan di 10 hari yang terakhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita dengan Ramadan tahun depan. Semoga ya, amin ya rabbal alamin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallam minna mutaqabbalan. Di sini ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu. Apakah artinya Nabi lupa tentang kapan Lailatul Qadar sampai beliau wafat? Tidak seperti itu. Lailatul Qadar itu kan rahasia Allah Jalla wa Ala. Allah yang menentukan kapan pastinya. Tapi kisi-kisinya sudah dikasih tahu oleh Nabi SAW. Bukan begitu? Kapan pastinya Lailatul Qadar itu? 10 hari terakhir Ramadan. Dipastikan lagi malam apa? Malam-malam ganjil. Dipastikan lagi 7 hari yang terakhir. Dipastikan lagi 5 hari yang terakhir. Dipastikan lagi 3 hari yang terakhir. Terutama malam 27. Itu sudah diinfokan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Bapak Ibu? Nah, di sini kenapa menjadi rahasia? Tidak lain supaya kita rajin beramal, rajin beribadah. Coba kalau sudah ada kepastian. Saya nggak yakin ibu-ibu rajin beramal, beribadah. Tapi karena subhanallah kita katakan, ya kepastiannya itu 10 hari terakhir, maka disitulah kita bersemangat untuk beramal, mencari kapan pastinya Lailatul Qadar tersebut. Ibarat kata kita apa? Hunter Lailatul Qadar. Berburu, ya, hunting Lailatul Qadar, kita seperti itu. Kita ini menjadi pemburu Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Beramal, beribadah di 10 hari yang terakhir Ramadan. Insya Allah, pastinya kalau kita beramal di 10 hari yang terakhir Ramadan, dapat nggak ibu-ibu Lailatul Qadarnya? Dapat banget. Ustadz, jika salat malam adalah salat yang paling afdal setelah salat fardu, tapi kenapa ada riwayat yang dianjurkan tidak meninggalkan salat witir? Ibu, salat witir itu bagian salat malam. Sama aja. Similar, same. Ya, sama. Iya kan? Jadi salat witir itu bagian salat malam. Salat yang paling afdal setelah salat wajib itu adalah salat malam. Termasuk bagian salat malam itu adalah salat witir. Cuma teknisnya itu witir itu dijadikan sebagai penutup dari salat malam yang kita kerjakan. Muncullah istilah salat witir itu. Jelas ibu-ibu? Ustadz, saya mau bertanya. Pada saat malam Lailatul Qadar, bumi disesaki dan dipenuhi oleh para malaikat Allah Jalla wa Ala begitu banyak. Sehingga bumi itu terasa sesak, ya, terasa kita katakan penuh sesak. Allah Azza wa Jalla memerintahkan para malaikatnya turun ke muka bumi. Para malaikat ya dengan jumlah yang besar ditugaskan oleh Allah Jalla wa Ala untuk apa? Allah alam tugasnya apa? Yang ada perintahnya itu apa? Turun ke muka bumi. Malaikat itu kan sudah ada tugasnya masing-masing. Ada yang kita ketahui, ada yang kita tidak ketahui. Tugasnya malaikat tadi itu. Kita beriman saja. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Qadar ayat 4 sampai ayat 5, bukan begitu? Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Allah memerintahkan para malaikat termasuk Ar-Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, untuk turun ke muka bumi ini. Yang ngapainnya kita nggak tahu. Tidak ada info. Subhanallah, ya kan, tidak ada kabar baik dari ayat ataupun hadis Nabi SAW. Cuma kita tahunya malaikat itu turun ke muka bumi ini atas perintah siapa? Allah Jalla wa'ala. Ya Allah ibu, yang kayak ginian aja ditanyakan. Apa manfaatnya? Kan nggak ada manfaatnya juga buat ibu kan? Seperti itu. Nah. Ya jadi nggak, kita katakan setahu saya, Allah memerintahkan dan malaikat itu punya tugas apa? Selalu taat.
Disuruh untuk turun ke muka bumi ketika Lailatul Qadar, ya malaikat itu turun. Bahkan jumlahnya banyak, silih berganti turun ke muka bumi ini. Makanya Lailatul Qadar itu dinamakan Al-Qadar. Pendapat yang ketiga, makna yang ketiga ya, kita katakan malam yang dipenuhi dan disesaki oleh para malaikat Allahu Jalla wa'ala muka bumi ini ya. Malam yang dimana muka bumi ini atau dunia ini dipenuhi dan disesaki oleh para malaikat Allahu Jalla wa'ala. Nah, untuk berburu Lailatul Qadar beribadahnya apa saja? Ya Allah, siapa yang nanya ini? Kan sudah tadi yang wajib sudah, ya kan, maghrib, isya, subuh. Ya amalannya qiyamul lail, baca Quran, istighfar, doa, sedekah. Ya kan? Itu cara berburu kita Lailatul Qadar. Subhanallah. Nah, ada sebagian teman-teman itu di 10 malam terakhir itu ya minta rekening besti-bestinya. Untuk ngapain? Untuk ngirimin fulus. Coba ya akhi, kirim rekening antum ya. Ngapain? Udah deh, kirim deh. Ada rezeki sedikit. Kenapa malam Lailatul Qadar? Ya anak pingin. Ini sebagai amal saleh yang ternilai berapa? 83 tahun. Subhanallah. Paling kirim 1 juta misalnya. Subhanallah ya kan? Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kata dia nilainya itu beramalnya seperti sedekah selama 83 tahun kata dia atau 1000 bulan tadi. Allahu akbar. Bagaimana kalau ketiduran? Ya berarti ngantuk, capek, ya enggak ada dosa. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak juga tidur siang ya. Jangan ada kajian lah siang itu sudah. Ya, tidur siang untuk apa? Menguatkan kita nanti untuk ibadah di malam hari. Ustadz, kalau ketiduran, apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar juga dengan ibadah-ibadah sebelumnya dilakukan sebelum tidur kebablasan tadi itu? Dapat enggak? Dapat kan? Ibu salat maghrib enggak, Bu? Salat. Qobliyah maghrib enggak? Salat. Ba'diyah maghrib enggak? Salat. Qobliyah isya enggak? Salat. Salat isya enggak? Pasti. Ba'diyah isya enggak? Iya. Tarawih enggak tadi? Iya. Dapat kan? Dapat. Enggak mesti yang dapat tuh yang 2 doang. Yang jam 3 doang enggak. Kalau kita ngantuk ya tidur, sudah mau dikata apa? Subhanallah. Habis ba'diyah isya baca Quran, itu oke. Habis baca Quran sedekah, ngimin makanan ya ke apa? Orang-orang yang ada di sekitar komplek, boleh. Di masjid bagus. Kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, saya sebagai seorang ibu, jika saya punya anak perempuan 3 orang, kemudian kami berjamaah di rumah, apakah salat fardunya lebih baik berjamaah di rumah ataukah di masjid? Untuk ibu-ibu, untuk salat itu afdal di mana, Bu? Di rumah, mau salat wajib ataupun salat sunnah. Kalau ibu memang punya anak perempuan yang bisa diajak salat berjamaah, itu good lagi, lebih bagus lagi. Apalagi kalau misalnya ya terjadinya di malam Lailatul Qadar. Oh lebih Masya Allah lagi itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ibu boleh nggak ke masjid, Bu? Boleh kalau ya ada 2 syarat. Terhindar fitnah, aman daripada apa? Fitnah ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Ustadz, bagaimana caranya untuk wanita yang punya anak kecil di bawah 5 tahun jadi berhalangan untuk pergi masjid untuk beribadah mengejar malam Lailatul Qadar, dan mana yang lebih utama menjaga anak di rumah atau mengejar malam Lailatul Qadar? Jaga anak di rumah. Itu kewajiban ibu, Bu. Dan mudah-mudahan itu amal saleh ibu. Ibu tidak mesti yang dapat Lailatul Qadar itu yang itikaf di masjid. Di rumah bisa dapat nggak Lailatul Qadar? Bisa banget. Ibu kan punya anak kecil nih. Ditugaskan oleh suami kan. Ibu minta fulus, minta dana dari suami untuk bikin kue atau beli kue. Kemudian ibu sedekahkan. Bisa kan, Bu? Dapat Lailatul Qadar juga enggak? Dapat.
Kemudian misalnya ibu bisa baca Al-Quran, anak si bayi lagi tidur. Bisa nggak baca Quran? Perempuan nifas boleh nggak baca Al-Quran? Bisa, boleh. Kalau misalnya ibu capek, boleh nggak dengar ayat suci Al-Quran? Bagus lagi. Kita dengarnya ayat suci Al-Quran, ibadah bukan? Ibadah. Belum lagi perbanyak istighfar. Doa-doa. Itu pun juga sebagai cara untuk apa? Mengejar Lailatul Qadar juga. Banyaklah ya. Terakhir, ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan, banyak ditemukan orang-orang yang hanya bersemangat menghidupkan malam-malam ganjil dan cenderung meremehkan malam-malam genap. Apakah yang seperti ini dibolehkan? Apakah Lailatul Qadar hanya muncul di malam-malam ganjil saja? Ini kayak nggak paham ya. Tadi kan kita bilang 10 hari terakhir Ramadan. Kalau bisa jangan dibeda-bedakan. Sama, tetap semangat ya. Cuma lebih semangat lagi kalau misalnya malam ganjil. Seperti itu aja. Tapi insya Allah jangan dibeda-bedakan. Takutnya ya terjadi malam genap. Itu bisa terjadi kita katakan. Meskipun seringnya Lailatul Qadar itu terjadinya apa? Di malam-malam ganjil. Jelas Ibu? Wallahu a'lam bissawab. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wa bi kulli am wa antum bi khairin. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya untuk kita, sehingga kita selalu bersemangat untuk beramal dan beribadah. Semoga Allah Jalla wa Ala memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya, hingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan Ramadan ini sebagai saksi kebaikan buat kita, dan kita berlindung kepada Allah Jalla wa Ala, jangan sampai Ramadan tahun ini menjadi saksi keburukan dan kejelekan kita. Semoga dengan sebabnya kita melaksanakan siam dan qiyam ya. Siam ya di siang hari, qiyamnya di malam hari ya, dan baca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah yang lainnya sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamu minna mutaqabbalan. Wal afu minkum, maaf lahir batin. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.